melanjutkan atau wirausaha. Dan perlu kita ketahui bahwa dengan usia sekolah kita yang sudah semakin lama ini, kita ketahui juga pengajarnya juga semakin berkurang katanya. Artinya tahun ini saja yang pensiun sudah insya Allah 7 orang. Tahun depan 2025 yang pensiun juga 7 orang. Sampai tahun 2026 insya Allah juga yang pensiun 7 orang, termasuk saya 2026. Nah tentunya dengan adanya pensiun ini kami mohon untuk Jabar Dinas Pendidikan Wilayah Malang sekiranya sebelum pensiun itu sudah ada penggantinya di sini. Ini kemarin kita rapat bingung ini kalau pensiun bagaimana, siapa yang mengganti? Jamnya sudah 43 jam lagi. Jadi tahun ini 7 orang, mudah-mudahan sebelum jenengan yang pensiun, mulai ada yang bulan Mei sampai Desember, mudah-mudahan sudah ada penggantinya, baik itu dari P3K, ASN maupun yang mutasi ke sekolah kita. Kita memang memerlukan untuk pengganti Bapak Ibu guru yang pensiun. Yang sekarang aja yang sudah pensiun kemarin Bapak angkat teman ya, Bapak angkat teman dari mesin pensiun sampai sekarang belum ada gantinya, sehingga Bapak Ibu guru alhamdulillah saya terima kasih banyak, walaupun belum ada gantinya, jenengan semuanya guru musik sudah mereposisi diri sehingga jamnya banyak-banyak. Ya mudah-mudahan nanti sebelum yang pensiun lagi datang lagi ini sudah ada penggantinya, baik itu P3K maupun ASN ataupun yang mau mutasi ke sekolah kita. Ini harapannya kami seperti itu Ibu, sehingga sekolah ini dalam hal kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu gurunya itu utama untuk materi-materi praktek itu tidak terlalu banyak, karena kebanyakan yang pensiun ini kok kelihatannya guru-guru produktif. Ini Pak Eko ini bulan Mei ini guru mesin ya, mekanika industri pensiun. Kemarin Pak Teman juga guru mesin juga pensiun. Sehingga gantinya masih sampai saat ini belum ada. Tapi saya bersyukur rekan-rekan ini luar biasa semangatnya, walaupun gantinya belum ada, semangat ngajarnya juga luar biasa sehingga hal tersebut bisa diatasi dengan baik. Itu yang kami sampaikan. Lalu saya juga berterima kasih atas kegiatan ini, rekan-rekan semuanya yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan baik sehingga berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Kacap di SMK Negeri Sakti Singosari. Perlu diketahui juga bahwa anak kita yang berangkat ke LKS tingkat provinsi insya Allah ada 9 sudah lomba itu. Dari 9 itu 10 anak, karena ada cat building itu tim, jadi ada 2 orang. Ada yang di Madiun, SMK 1 Kota dan sekitarnya, SMK Kejayaan Madiun dan SMK Jinangan Ponorogo. Insya Allah tanggal 22 April kita semuanya yang terlibat dalam LKS tersebut akan menuju kota Madiun dan sekitarnya. Di samping itu kita juga penanggung jawab bidang lomba bricklaying yang ditempatkan di Jinangan. Ini saya minta teman-teman dari konstruksi dan bangunan itu terlibat di penjam bricklaying, otomatis nanti insya Allah 5 hari akan nginep di Madiun dan sekitarnya. Juga teman-teman untuk yang pendamping dan peserta lomba juga begitu. Tapi kami juga berharap yang tidak pendamping khusus guru produktif, monggo kalau seandainya di akhir
dipindahkan untuk ke sana untuk melihat tempat kegiatan dan teknis kegiatannya sebagai edukasi untuk berikutnya, itu monggo dipersilakan. Lalu pada saat ini pula kita juga ada kelas pendingin ya, kelas Panasonic juga TC Factory, yang mana kemarin SKPK itu TC Factory-nya kita kerjasama dengan Panasonic. Alhamdulillah sudah buka, ordernya juga berjalan dengan baik, dan kami mohon bantuan rekan-rekan semua yang terlibat di sini, kita dukung dari kelas Panasonic tersebut, karena kelas Panasonic letaknya di depan, sehingga perlu dipasarkan supaya dia lancar untuk berusaha. Dan di sekolah kita di samping PK, kita sudah ada BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, yang dari BLUD itu adalah mengayomi usaha-usaha yang ada di sekolah kita. Dengan adanya BLUD itu tentunya kita usaha sekolah itu tidak banyak pikiran, karena untuk usaha sekolah itu ada aturan mainnya. Syukur kita ada BLUD, sehingga itu mengayomi kita dalam berusaha. Dengan BLUD juga kita juga dapat bantuan subsidi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lalu di sini juga ada belum ada Kantas, kepala tata usaha ini, ini masih PLT Kantas, ini juga ada. Untuk yang PNS dari tata usaha juga jumlahnya juga minim, sehingga ini perlu sekiranya mendapat support dari Jabar Dinas. Kita akan mendapatkan tenaga tata usaha, juga koordinator tata usaha atau kepala tata usaha. Ini penting sekali. Lalu untuk yang lain Bapak Ibu, kegiatan kita kali ini bagaimana sekiranya bisa support, khususnya dalam dekat ini adalah lomba kompetensi siswa. Dari 10 juta kita atau 9 bidang lomba kita, mari kita support sama-sama supaya bisa untuk ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan bulan Agustus, insya Allah dilaksanakan di Lampung. Kalau di Lampung berarti kan nanti pembimbingnya apa katanya provinsi nanti itu ya, oleh provinsi pembimbingnya diajak berarti ya ikut nanti. Karena di Lampung itu kita ketahui tempat netral. Karena Jawa Timur ini kita ketahui bahwa tahun 2016 kita juara nasional, kemudian kita sebagai tuan rumah. Tahun 2023 juga sama, kita juara umum, kemudian kita juga tuan rumah, sehingga di kalangan KKS nasional itu, KKS Jawa Timur itu dianggap jago kandang, itu ya. Karena 2 kali tuan rumah, 2 kali juara umum. Maka dari itu kami ketika tahun 2024 itu dilaksanakan di Lampung, kita berusaha Jawa Timur akan menjadi juara umum lagi. Itu bismillah kita seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas semuanya sudah menonton acara ini. Semoga acara ini juga mendapatkan berkah dari Allah dan merupakan kegiatan yang berinovasi. Bagaimana kita bisa memotivasi diri, bagaimana kita bisa memajukan sekolah ini. Maka itu kami mohon dari Ibu Kadapin bisa memberikan motivasi pada kami yang di sini supaya lebih semangat lagi untuk prestasi di SMK Negeri 1 Singosari. Itu saja dari saya. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2024 di Politeknik Manufaktur Bandung diraih oleh Dinaria Utami kelas 13 Teori 1. Kembali teori Bapak Ibu, dan Muhammad Alvin Julianto kelas 13 teori 1 dengan pembimbingnya yang luar biasa yaitu Ibu Ratna Pratiwi SPD. Kami persilakan untuk menuju ke bangku. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu, ini dari Next School BPUB Badan Petugas Upacara Bendera meraih juara kedua celaka
kepada anak-anak kami yang berhasil meraih prestasi di berbagai lomba. Waduh, nggak pakai bakir ya. Mohon pembimbingnya bisa berada di podium. Wow, di PR Pak. Baik, untuk yang pertama yaitu yang pertama adalah Suman. Trenanya Pak Suman selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Singosari, yang saya banggakan Bapak Ibu guru tenaga teknik di lingkungan SMK Negeri 1 Singosari. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita Suaranya masih bagus. diberi nikmat yang tidak bisa kita hitung. Apalagi hari ini cuacanya sangat cerah. Kemarin saya pulang sore, maunya dari kota Malang Surabaya, agak pulangnya duluan, takut hujan di kota Malang. Ternyata di Sidoarjo dan es sampai begitu panasnya, sampai kaca-kaca banyak yang pecah. Dan saya dari Malang ke Surabaya kemarin hampir 3 jam lebih. Di kotanya saja itu hampir 1,5 jam macetnya. Jadi mari kita syukuri di kota Malang hari ini tidak macet. Tadi saya kesini, setelah ini pun saya juga harus geser. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Nanti Pak Kepala Sekolah dan tim manajemen saya mungkin tidak bisa lama. Jam 2 paling lambat jam 12 harus sudah geser ke Panjen. Tapi ini saya syukuri Bapak Ibu. Ternyata saya kemarin mulai 2019 saya kepala cabang dinas wilayah Kota Malang Kota Batu. Lingkungannya kecil sekali, tetapi kerjanya padat sekali. Kadang sehari saya tidak bisa keluar ruangan, duduk saja, datang duduk, berhentinya sholat, kadang makan saya sampai lupa minum. Tapi di Kota Malang saya bisa jalan-jalan rekreasi Bapak Ibu. Orang kalau kurang rekreasi biasanya itu agak aneh-aneh sedikit Bapak Ibu. Tapi orang kalau sering rekreasi itu refresh, namanya rekreasi refresh, akhirnya segar, juga nggak aneh-aneh kalau kerja Bapak Ibu. Bapak Ibu, perkenalkan saya, mungkin ada yang sudah kenal, saya kemarin di cabang dinas wilayah Kota Malang Kota Batu mulai 2019, kemudian geser baru per 1 Februari ke Kabupaten Malang. Saya mungkin insya Allah disuruh kembali ke tempat lahir saya Bapak Ibu. Apapun saya syukuri. Sebelum itu saya mulai 93 capat diterima pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sampai dengan 2019 saya ke Kota Malang, ke wilayah Batu, sekarang Kabupaten Malang. Saya mungkin asli saya juga di sini. Tadi Pak Sumar sudah menyampaikan bahwa sekolah ini berdiri sekitar 71 tahun. Saya sudah kenal Pak sekolah ini, tiap hari saya lewati dulu. Mungkin saya kalau nggak perempuan, mungkin juga nggak perempuan, kemudian mungkin nggak, mohon maaf ya, mungkin nggak juara 1 SMP kelas 1 sampai kelas 3 di SMP 1 Singosari, mungkin yang khusus ini Pak. Karena kemarin saya juara 1 ya, kelas 1 sampai kelas 3 sampai dapat beasiswa, akhirnya dapat jalur undangan ke SMA PPSP orang 10 yang diusulkan yang diterima orang tua itu level 1 sampai level 2. Akhirnya saya masuk sana. Mungkin kalau lagi Pak, saya kesini Pak, saya itu salah satunya suka gelut juga Pak. Kalau STM kan istilahnya suka gelut kan Pak ya, ikonnya kan gitu, tapi gelutnya gelut prestasi kan Pak, bukan gelut fisik. Jadi saya komentari ya, dari dulu sampai sekarang saya lihat lewat sini kok rasanya tetap saja ya, tidak ada perubahan Bapak Ibu. Itu tantangan bagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang zaman sudah modern, era digitalisasi. Bapak Ibu kalau yang di SMK sini guru-gurunya nyaman-nyaman saja. Saya lihat Kota Malang Raya itu kebanyakan gurunya nyaman-nyaman Bapak Ibu.
sudah di zona nyaman, apalagi di kota. Kota itu kalau ada ini mutasi ya ke Kabupaten Malang, enggak Bu, saya itu dari orang Kabupaten Malang, saya dari orang misalnya desa sukses dan itu. Nah, kalau Bapak Ibu jangan nyaman, Bapak Ibu. Pertama syukuri apa yang kita dapat syukuri. Yang mau jadi PNS banyak sekali, apalagi yang mau jadi P3K banyak sekali. Ada yang tidak grade-nya memenuhi kantor kami. Bu, saya itu sudah memenuhi grade kok belum ditempatkan ini. Saya jawab ya, nanti kalau saya menterinya saya tempatkan di sekolah Bapak Ibu yang sekarang induknya saya bilang gitu. Nah, kalau Bapak Ibu dengan mensyukuri itu salah satunya kita membekali diri atau jangan keluar dari zona nyaman, keluarlah dari zona nyaman. Karena Bapak Ibu kalau nggak keluar zona nyaman tidak akan ya. Bapak Ibu tidak akan naik Bapak Ibu. Inovasinya, karyanya. Saya dulu di Surabaya di cabang Dinas Pendidikan Provinsi kan nggak punya wilayah, mohon maaf Bapak Ibu. Saya nggak ada pengalaman bagaimana menangani yang ada di sini datang ke sekolah itu LSM itu. Saya di Kota Malang, ya memang tantangannya banyak, tapi saya sekarang punya ilmu bagaimana menangani Bapak Ibu semua, bagaimana empati saya lebih keluar, bagaimana menyelesaikan, mohon maaf ya, kalau guru datang yang laki tidak mau, mohon maaf ya bisa, yang perempuan untuk bisa, karena sekarang sudah jadi P3K, gajinya sudah banyak. Nah, itu bagaimana kita menangani itu. Jadi Bapak Ibu tolong sekali lagi pertama syukuri apa yang sudah kita dapat. Kedua, tolong selalu tingkatkan SDM Bapak Ibu sekalian. Tingkatkan SDM itu bisa melalui sekolah formal, bisa yang S1, bisa lagi sekarang sekolah lagi S2, bisa ke S3. Beasiswa dari kementerian banyak sekali, silakan Bapak Ibu daftar. Nanti rekomnya dari Pak Kepala Sekolah kemudian dari Bu Kaca ya. Di Malang sendiri perguruan tingginya banyak. Paling ada jawab, Bu saya nggak mau Bu jauh dengan istri saya, anak saya. Pasti ada yang hatinya di antara Bapak Ibu. Pilih di UN, banyak yang diterima di UN. Nah, gunakan kesempatan itu Bapak Ibu. Kalau beasiswa itu tidak ada, kita tidak kena biaya apapun. Tapi kalau ibu sudah mampu bisa sekolah sendiri. Itu salah satu meningkatkan SDM kita. Kemudian ikut workshop, ikut kegiatan guru penggerak atau pengajar praktek baik ya, pendamping gitu. Itu kalau nggak salah dapat ada honornya. Bapak Ibu mengamalkan ini, meningkatkan SDM, mengamalkan ilmunya juga dapat, mohon maaf dapat honor. Jadi tolong jangan tenang-tenang di zona nyaman. Saya lihat dari dulu ya SMK 1 Singosari ya seperti ini, saya lewat ya tetap pagarnya ya itu. Nanti tantangan buat Pak Sunak sama manajemen. Mungkin pagarnya pintunya dari atas Pak kiri ya. Sekarang kan masih kanan kiri ya, mungkin dari atas. Inovasinya itu ya. Karena ini termasuk sekolah besar loh Bapak Ibu, termasuk sekolah favorit di Kabupaten Kota Malang juga ya. Tolong Bapak Ibu itu syukuri meningkatkan SDM. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah sebagai pegawai negeri Bapak Ibu, kan sudah tadi yang P3K PNS pegawai negeri, tolong ikuti aturan yang berlaku. Sekali lagi, ikuti aturan yang berlaku Bapak Ibu. Saya ingatkan, mungkin yang selama ini belum sadar ya, mohon maaf karena di zona nyaman, datang, duduk, mengajar, tangan SPJ, honor masuk rekening, dan besok mungkin belum sadar. Belum sadarnya apa? Kita pegawai pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan pemerintah Kabupaten Malang. Ya, ikuti aturan apa yang berlaku di Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu. Saya hari ini sportif mengakui saya tidak menggunakan seragam coklat, maksudnya harus seragam coklat hari ini.